Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tetap saya akan berbicara tentang seorang yang bernama Paulus yang diubahkan oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga dia menjadi Paulus baru, begitu saudara. Saya percaya bahwa Tuhan pun memiliki satu kerinduan saudara. Sampai hari ini setiap pribadi lepas pribadi yang berjumpa dengan Tuhan diperbaharui menjadi satu pribadi yang baru saudara. Nah, ada satu hal yang menarik, saudara, di dalam pernyataan dari seorang yang bernama Rasul Paulus itu, ketika dia berkata kepada jemaatnya yang ada di Korintus, dia berkata, "Jadilah pengikut aku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus," saudara. Jadi dia mengajak setiap umat jemaat yang ada di kota Korintus itu dan kota-kota yang lain, saudara, ya, untuk supaya setiap mereka melihat dirinya, ya, dan dia menjadi satu teladan, saudara, untuk seluruh umat jemaat Tuhan, ya, supaya mereka juga mengikut dia sama seperti dia mengikut Kristus. Kita tahu latar belakang Paulus, saudara, seorang yang sangat luar biasa sombongnya, seorang yang sangat keras, saudara, bahkan dia adalah seorang pembunuh, saudara, seorang penjara, saudara, bahkan orang yang penganiaya umat Tuhan pada saat itu. Namun saudara, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia berkata, saudara, di dalam satu ayat Filipi 3 ayat 5 yang ke-8 sampai ke-8, saudara, Filipi 3 ayat 5 dan 8 dikatakan, "Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin," dikatakan orang Ibrani asli, "tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran di dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat celah." Saudara, lihat, saudara, seorang yang bernama Rasul Paulus, saudara, dia katakan, saudara, dalam Filipi 3 ini, dalam hal pekerjaan, bahasa saya, saudara, dalam pekerjaan kegiatannya, saudara, ia adalah penganiaya jemaat, saudara. Tetapi kita melihat, saudara, ya, Paulus bukannya Saulus, saudara. Dia sudah berubah, ya. Melalui kehidupannya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Melalui kehidupannya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Melalui kehidupannya, saudara, dia menjadi teladan di dalam kehidupan umat Tuhan di zamannya pada saat itu. Saudara, teladan apa yang bisa kita tiru dari seorang yang bernama Paulus ini, saudara? Yang pertama yang saya ingin katakan adalah teladan di dalam karakternya, saudara. Kita harus belajar, saudara, kepada seorang yang bernama Paulus. Dia yang memiliki karakter yang jahat, karakter yang bengis, karakter yang sangat-sangat luar biasa buruknya, saudara. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia diperbaharui menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Umat Tuhan, kekristenan itu harus berubah. Sikap kita, karakter kita harus berubah. Biarlah setiap kita pribadi lepas pribadi memiliki karakter Kristus, saudara. Paulus berkata, "Hidupku bagiku adalah Kristus," saudara. Jadi hidup dia, saudara, bukan Paulus lagi, tetapi hidup dia orientasinya adalah Kristus. Diperbaharui. Saya ingat tentang Roma 8 ayat 29, saudara. Kita yang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan dia, anaknya, saudara. Jadi orientasi hidup kita ini, saudara, adalah berubah, saudara, di dalam sifat karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Saya berharap, saya berdoa, biarlah setiap kita mau diubahkan, ya. Jangan keraskan hati kita lalu berkata, "Saya tidak mau berubah." Berubahlah, saudara, karena kekristenan adalah satu perubahan. Tuhan berkati kita. Shalom.